Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta. Maruli Simanjuntak dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Kepres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 November 2023 itu dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Usai pembacaan Kepres, Presiden Jokowi melakukan penyematan tanda pangkat jabatan Kasat kepada Maruli. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli sebagai Kasat. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden Jokowi dan Maruli Simanjuntak. Bertindak sebagai saksi yaitu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal Agus Subianto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI. Dengan pelantikan tersebut, Maruli mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal. Kenaikan pangkat tersebut diberikan berdasarkan Kepres Nomor 104/TNI tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Di hari ini saya bersyukur Presiden memberikan amanah pada saya untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Sama sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik. Dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini ya. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum gitu. Itu sudah pasti ya, karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang misalnya tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini ya. Jadi sangat mudah sebenarnya kan. Saya pikir Angkatan Darat khususnya itu akan cepat merespon hal-hal seperti ini ya. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan gitu. Ya banyak hal ya, kebetulan mungkin rekan-rekan media dengar beberapa hari yang lalu juga anggota saya ada yang gugur juga. Jadi sebenarnya saya sedang banyak menegokan, kebetulan tadi juga sempat bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu bukan pekerjaan TNI Angkatan Darat saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja bersama di sana. Ya, jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu kita Indonesia termasuk hebat. Ya, tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk yang khususnya di Papua. Internal kita di Angkatan Darat, saya pikir kualitas-kualitas personil itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar dan juga latihan-latihan kita akan evaluasi kira-kira seperti itu. Acara diakhiri oleh pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak diikuti para tamu undangan. Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tim Eljon Media melaporkan.